Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sarah Noviandriani. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu 7 terkait arsitektur. Yang pertama yaitu kita akan mengimport library dasar. Di sini import SYS itu digunakan untuk mengecek path environment Python, lokasi Python yang sedang dipakai. Kemudian ada import CV2 SYS. Ini tempat path-nya. Selanjutnya import CV2 itu adalah mengimport library OpenCV dengan alias CV2. OpenCV ini adalah library utama untuk pengolahan gambar dan video. Nah, selanjutnya ada baris yang ini. Nah, ini adalah menampilkan versi OpenCV yang terinstall. Penting untuk memastikan versi yang digunakan itu dia kompatibel. Di sini versi yang kita pakai adalah 4.13.0. Kemudian ada cv2.file. Ini menampilkan lokasi file instalasi OpenCV di komputer, berguna untuk debugging jika ada masalah instalasi. Ini. Selanjutnya ada red image. Ini membaca file gambar lena.jpg dari direktori aktif dan menyimpannya ke variabel img. Hasilnya itu nanti dia berupa array nampi 3 dimensi, tinggi kali lebar kali channel berwarna BGR. Selanjutnya type img itu mengecek tipe data dari img. Hasilnya itu nampin array, yang artinya gambar disimpan sebagai matriks angka. Sini ada image matrix, img shape. Ini dia menampilkan ukuran gambar dalam format height, width, and channels. Contohnya itu 512, 3 atau ini 344, 354, dan 3, yang artinya tingginya itu 344 pixel, lebarnya 354 pixel, dan ada 3 channel warna BGR. Selanjutnya ada type image shape, yaitu menampilkan tipe dari dot shape, yaitu tuple, kumpulan nilai yang tidak bisa diubah. Selanjutnya ada tuple unpacking, yang dimana ini memisahkan nilai shape menjadi 3 variabel, hanya yaitu tinggi gambar, y yaitu lebar gambar, c yaitu jumlah channel warna. Biasanya itu kan ada BGR ya, blue, green, dan red. Nah, kalau HWC ini dia itu menghitung total jumlah pixel dalam gambar tinggi kali lebar. Kemudian ada tinggi kali lebar. IMG in bytes itu menampilkan ukuran memori gambar dalam bytes saat dimuat ke RAM. Ini adalah ukuran raw atau yang belum dikompresi. Nah, kemudian ada import OS, dia mengimport modul OS untuk operasi sistem seperti mengakses file. Ada OS path size. Nah, ini yaitu mengecek ukuran file zip di hard disk dalam kilobyte. Bandingkan ini dengan AMG embed 1024, itu ukuran file jauh lebih kecil karena zip menggunakan kompresi. IMG DIM 3 dimensi ini menampilkan jumlah dimensi array gambar. Hasilnya itu ada 3, yang artinya karena gambar berwarna memiliki 3 dimensi, yaitu tinggi, lebar, dan juga channel warna. IMG min ini menampilkan nilai pixel terkecil di seluruh gambar. Nilai minimum warna itu adalah 0 atau hitam. IMG max ini menampilkan nilai pixel terbesar di seluruh gambar. Nilai maksimum warna adalah 255 atau putih atau penuh. Ada IMG size and pixel menampilkan total elemen array, yaitu height, width, dan channel, bukan jumlah pixel tapi total nilai angka dalam array. Kemudian ada H kali B kali C, and pixel itu menghitung manual total elemen. Hasilnya sama dengan IMG size, dimana ini membuktikan bahwa size itu sama dengan H kali B kali C. Selanjutnya, nah ini untuk akses channel warna. OpenCV itu menyimpan warna dalam format BGR, bukan RGB seperti biasanya. Ini adalah mengambil channel ke 0, yaitu blue, biru, yang artinya semua baris dan kolom. Hasilnya adalah array 2 dimensi. Ini mengambil channel ke 1, yaitu green, hijau, yang ini mengambil yang channel kedua, yaitu merah. Ini adalah akses pixel tertentu. Nah, ini IMG 0 itu mengakses pixel di posisi baris ke 0, kolom ke 0, pojok kiri atas. Hasilnya berupa array BGR dengan masing-masing nilai 0 sampai dengan 155. Selanjutnya, yaitu mengambil pixel di posisi baris 200, kolom 200, lalu memisahkan nilai BGR dengan tuple unpacking. Kemudian mencetak nilai masing-masing channel dengan format %d atau integer. Selanjutnya, itu import cv2. Ini dia mengimport ulang dan baca gambar lena.jpg. Sementara ini kita itu
menggunakan GUI OpenCV, yaitu menampilkan gambar IMG dalam jendela GUI bernama My App ini ya. Kemudian yang bagian sini itu untuk menunggu input keyboard. Angka 0 itu artinya tunggu selamanya sampai sembarang tombol ditekan. Sementara CV2 Destroy All Windows ini, dia itu menutup semua jendela OpenCV yang terbuka. Nah, ini dia membuka selamanya selama kita tidak menekan apapun. Jadi kita ketika menekan Q, maka dia akan tertutup. CHR97 ini mengkonversi angka 97 ke karakter ASCII. Hasilnya itu nanti dia adalah A. Nah, ini relevan karena WaitKit mengembalikan nilai ASCII tombol yang ditekan. Di sini Destroy All Windows. Ada CV2 Show yang bagian sini itu menampilkan gambar selama 6 detik atau 6000 milisecond. Jika ada tombol yang ditekan sebelum 6 detik, jendela langsung tutup. Res ini fungsinya untuk menyimpan nilai ASCII tombol yang ditekan atau -1 jika tidak ada. Ini kita tunggu sampai 6 detik, dia akan tertutup sendiri. Nah, maka yang dihasilkan adalah -1. Ini gunanya untuk menampilkan gambar selama 4 detik. Jika tombol yang ditekan adalah karakter ASCII valid 0 sampai 127, tampilkan karakternya. Jika tidak, misal tombol panah, tampilkan unknown. Misalnya kita ini, nah kita menekan tanda, saya menekan tanda panah, itu hasilnya tidak ada apa-apa ya. You pressed nothing, karena memang yang kita tekan bukan angka. Terus kemudian menampilkan gambar dengan matplotlib. Nah, ini itu fungsinya matplotlib inline ini perintah Jupyter agar grafik muncul langsung di dalam notebook. PLTN show ini menampilkan gambar, tapi warnanya akan salah karena OpenCV pakai BGR, sedangkan matplotlib itu dia pakai RGB. Nah, ini warnanya dia akan berbeda dengan gambar aslinya. Dia itu jadi BGR, padahal matplotlib itu pakai RGB. Nah, ini itu membalik urutan channel dari BGR menjadi RGB menggunakan NumPy slicing dengan step -1. Sekarang nanti hasil warna gambarnya tampil dengan benar karena di matplotlib. Selanjutnya ini, itu dia mengambil channel red index 2 lalu menampilkannya sebagai gambar grayscale. Si map gray ini ditampilkan dalam skala abu-abu, bukan warna bawaan matplotlib. Nah, ini selanjutnya itu dia mengambil channel green index 1 dan menampilkannya dengan grayscale. Kemudian yang ini dia mengambil channel blue index 0 dan menampilkannya grayscale juga. Selanjutnya ada NumPy slicing, di mana ini artinya itu membuat array. Nah, ini sedangkan ini itu dia semua ini tuh latihan NumPy slicing yang dasarnya dipakai untuk manipulasi channel gambar. Ini semuanya. Ada convert warna dengan CV2 color. Ini untuk mengkonversi BGR ke RGB menggunakan fungsi bawaan OpenCV dibanding cara manual banding satu sebelumnya. Nah, ini terus ini untuk menampilkan dua gambar sekaligus, yaitu membuka dua jendela gambar sekaligus dengan nama berbeda, My App 1 dan My App 2. Maka akan muncul dua gambar. Kemudian ini untuk menyimpan gambar IMG ke file save_lena.jpg. Dia mengembalikan true jika berhasil. Kalau nggak berhasil dia false, tapi karena ini berhasil maka akan true. Ini itu untuk membuka file video MP4, video.mp4, kemudian loop membaca frame per frame. Itu, nah, tunggu 25 milisecond antar frame, sekitar 40 fps sambil kita kecil tombol. Kalau tombol kiri tekan, itu akan menghentikan loop. Nah, selanjutnya itu ini ya, load video sama juga. Selanjutnya capture foto dari kamera. Nah, ini dia mengambil satu foto dari kamera dan menyimpannya. PD capture berarti menggunakan kamera eksternal kedua. Di sini saya capture foto ini karena saya tidak menyalakan kamera. Selanjutnya adalah capture video.
dimana ini kita akan membuka webcam. Indeks 0 itu artinya menggunakan kamera utama dan atur resolusinya ke 320 kali 240 pixel. Ini kalau dijalankan dia akan merekam ke video dari webcam secara real time. Dia ini outwrite rate-nya ini menyimpan setiap frame ke file video. Kalau kita tekan Q itu untuk berhenti, kalau kita tekan S itu untuk screenshot dari video. Tapi saat saya jalankan saya tidak akan membuka kamera, maka dia saya langsung tekan Q. Nah, ini saya tekan Q saja karena saya tidak membuka kamera. Nah, kalau diringkas itu kayak dari semua ini, topik utamanya itu adalah tentang mengimport, membaca gambar, info gambar, akses pixel atau channel, tampilkan gambar, variasi warna, simpan gambar dan juga video, dan kamera yang menggunakan kamera utama. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.